Halo, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan kami dari PER 25. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai UTS yaitu M0101. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Coki Pananda Sirait dengan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Esther Hasya Nenggolan dari NIM 12S24050. Baik, pada video kali ini sebelum dalam pengerjaan tugas ataupun ujian UTS ini, sebelumnya saya akan membaca ritminya, yaitu di sini saya akan membaca yang pertama itu grading components-nya. Ucok dan Butet adalah mahasiswa yang baik. Mereka tergabung dalam satu pair ketika mengerjakan tugas pemrograman. Di setiap akhir semester untuk setiap mata kuliah, Ucok dan Butet akan mendapat nilai akhir, yang selanjutnya akan dikonversi menjadi nilai huruf, misalnya A, AB, dan B, BC, dan seterusnya. Nilai akhir untuk setiap mata kuliah diperoleh dari kontribusi berbagai komponen penilaian. Setiap komponen penilaian diberi bobot dalam bentuk presentasi. Total presentasi adalah 100%. Komponen penilaian pada setiap mata kuliah bisa saja berbeda dengan mata kuliah yang lain. Demikian pula dengan presentasinya. Meski demikian, sebuah mata kuliah memiliki paling sedikit satu komponen penilaian. Sebagai contoh, ada mata kuliah dengan 4 komponen penilaian, yang terdiri dari kuis, assessment, mid exam, dan terminal exam, dengan bobot masing-masing 20%, 30%, 25%, dan 25%. Sementara itu ada juga mata kuliah yang hanya memiliki 2 komponen penilaian, yang terdiri dari seminar proposal dan seminar kemajuan, dengan bobot masing-masing 40% dan 60%. Ucok dan Butet ingin mengembangkan sebuah program sederhana yang akan digunakan untuk menghitung nilai akhir dari mata kuliah yang mereka ikuti dengan memperhatikan komponen-komponen penilaian dan bobot dari komponen-komponen tersebut. Berikut adalah rancangan dari program yang akan dikembangkan. Yang pertama adalah pada saat dieksekusi, program akan membaca satu argumen tambahan yang menunjukkan jumlah komponen, yang dimana yaitu K yang akan diperhitungkan di mana O lebih kecil dari K dan lebih kecil sama dengan 5. Yang kedua, selanjutnya program akan membaca K buah baris komponen penilaian. Setiap baris komponen penilaian mencantumkan informasi, nama komponen, presentasi bobot komponen, dan nilai yang diperoleh. Informasi diseparasi dengan sebuah hashtag panjang apa yang namanya? Tanda pagar, panjang sebaris teks komponen penilaian tidak lebih dari 100 karakter. Selain itu dijamin presentasi bobot komponen dan nilai yang lebih dari 100 karakter. Selain itu dijamin presentasi bobot komponen dan nilai yang diperoleh adalah bilangan bulat atau 0 lebih kecil sama dengan nilai lebih kecil sama dengan 100. Yang ketiga adalah komponen penilaian dikemas dalam structure. Yang keempat, setelah semua baris komponen dimasukkan, program kemudian akan menampilkan setiap komponen penilaian dalam satu baris keluaran, berurut dari yang lebih dahulu dimasukkan. Setiap baris keluaran menampilkan nama, komponen, presentasi bobot, komponen, dan nilai yang diperoleh dengan tanda semikolon sebagai separator. Yang selanjutnya itu program akan menghitung nilai akhir sesuai dengan komponen-komponen penilaian yang sudah diberikan untuk melanjutnya menampilkannya dalam satu baris keluaran dengan satu angka presisi. Dan terakhir itu adalah program akan memberikan kesimpulan apakah nilai akhir tersebut dapat dikategorikan lulus atau belum. Jika lulus, maka program akan memberi keluaran passed dan sebaliknya itu failed. Batas minimum nilai akhir untuk dapat dikategorikan lulus atau adalah 50. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini kita langsung saja ke programnya. Nah, pertama-tama itu kita pasti membuat parameter dan juga perpustakaannya di mana kita menggunakan include std input-output.h di mana ini untuk input dan outputnya nanti, misalnya seperti scanf, fgets atau printf dan lain-lain. Dan di sini kemudian ada include stdlib stdlib.h di mana ini nanti kita akan mengubah atau ASCII to integer. Kemudian di sini ada dan lain-lain juga. Nah, kemudian di sini ada include string.h itu seperti strcopy, strlen, dan lain-lain, atau strtalk dan lain-lain lagi macamnya. Nah, kemudian kan di sini di dalam soal diminta ada yang namanya
komponen nama, bobot, dan nilai. Nah, di sini kita bisa menggunakan struct, tipe data struct, di mana ini bisa kita declare di luar daripada main program kita. Nah, kemudian setelah itu kita buat char nama di mana dia 100, array-nya 100 kali 2 dimensi 100, di mana agar ya siapa tahu ada orang yang namanya banyak gitu. Nah, kemudian ada bobot, char bobot juga, kemudian ada char nilai. Nah, kemudian di sini ada kita masuk ke dalam program utamanya yaitu in main, di mana in argc dan char argiv, di mana argiv itu array kosong, yang mana kita akan menggunakan argumen ini untuk program kita nanti. Nah, kemudian jika argiv-nya itu lebih kecil dari 2, maka kita return 1, kita kembalikan ke awal. Nah, kemudian kita deklarasikan di sini integer add, di mana add ini nanti kita sebagai inputnya nanti. Kemudian di sini ada char comment perintahnya, di mana perintahnya ini ya seperti job-job nanti yang akan diberikan seperti task. Misalnya nanti ada kuis atau apa gitu kan. Nah, kemudian di sini ada char pointer token, di mana kita akan mengambil nilai token. Kemudian di sini ada integer bobot 1, di mana dia berisi array 100, begitu juga dengan integer nilai 1. Kemudian ada float total, yang di mana ada 100, ya mana tahu nanti komanya itu di belakangnya itu lebih dari 100 kan. Jadi kita bikin 100. Nah, kemudian di sini ada float hasil akhir sama dengan 0, karena hasil akhirnya masih belum ada. Kemudian di sini kita memanggil dari struct mahasiswa kita dengan identifier-nya itu adalah M1. Kemudian di sini kita buat si add ini adalah atoy atau ASCII to integer argv dari indeks pertama. Jadi seperti yang di sini tadi, jika indeks pertama, maka dia akan mengembalikan yang ini. Jadi yang ini akan berhasil dibaca karena dia memenuhi ini. Nah, kemudian di sini for kita membuat branch loopingan di mana integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada add, di mana i increment, dia akan bertambah terus, atau i++. Kemudian di sini kita menggunakan input fgets, di mana perintah atau komen indeks i itu kita set off kan menjadi sebuah inputan stdin. Kemudian di sini ada token, di mana token itu adalah strtok atau string ke token, di mana agar kita bisa memasukkan variabel-variabel seperti pagar ini, atau mungkin garis bawah atau bintang atau tanda lainnya yang seharusnya tidak bisa menggunakan strtok. Jadi kita sudah membuat di sini, jadi dia bisa. Jadi sehingga di sini if token sama dengan 0, jadi tokennya adalah kosong, maka dia akan lanjut. Kemudian strcopy M1 yang nama kita ambil dari struct mahasiswanya tadi, karena mahasiswanya kita buat identifier-nya menjadi M1. Dan mana indeks ke i token. Begitu juga untuk yang di sini, yaitu bagian bobotnya. Kemudian bobot 1 i-nya itu sama dengan atoy ASCII to integer M1 bobot indeks ke i yang ada di struct tadi. Jadi di sini perbedaannya adalah di sini setelah kita mengcopy M1 bobot ini, maka kita buat bobotnya ini menjadi bobot 1 yang sudah kita declare tadi, sehingga nanti saat kita menginput dan mengoutputnya itu sesuai dengan yang ada pada soal. Nah, begitu juga untuk di sini, yaitu bagian nilainya, di mana ketika kita memasukkan nilai setelah tanda pagar, maka dia bisa dibaca. Kemudian untuk bagian eksekusi atau bagian programnya, yaitu untuk integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari add, mana i increment juga. Kemudian total indeks ke i ini itu adalah nilai 1i yang sudah kita masukkan tadi dikali dengan bobot 1 indeks i yang kita masukkan tadi, kemudian itu dibagi 100. Nah, kemudian di sini ada hasil akhir, di mana hasil akhirnya itu sama dengan total i, yang mana ini adalah hasil akhirnya. Ketika di sini maksudnya ini adalah hasil akhir sama dengan hasil akhir ditambah total indeks ke i. Kemudian di sini ada for, di mana integer i sama dengan 0, sama seperti ini tadi. Kemudian di sini kita untuk mengeluarkan atau mengoutputkan dari program kita, di mana dia print n %s untuk M1 nama i karena ada vertical string. Kemudian di sini ada %d karena ada integer untuk bobot, dan %d juga untuk nilainya tadi. Kemudian di sini ada hasil akhirnya tadi untuk bagian akhir, di mana print %1f, di mana satu angka di belakang koma dari hasil akhirnya tadi. Karena kan dibagi 100, pasti ada kemungkinan
dia nanti berkoma. Pasti dia ada yang float atau bilangan desimal. Kemudian di sini ada hasil akhir lebih besar sama dengan 50, maka dia lulus PES. Kemudian jika tidak, maka ya fail. Jadi begitulah programnya ini akan bekerja, di mana kita akan memasukkan sebuah nama, atau nama ini adalah job desk-nya itu, atau task-nya seperti kuis atau misalnya di sini ada lagi project atau final exam atau UTS atau meet gitu. Itulah adalah untuk bagian nama ini. Itu adalah task-nya. Jadi kita memasukkan task-nya, kemudian kita masukkan nilainya. Kemudian setelah kita masukkan nilainya, maka dia akan dieksekusi di bagian sini. Apakah dia memenuhi atau tidak? Jika dia memenuhi, maka dia akan pass atau lulus. Jika tidak, maka dia akan fail, gagal. Nah, sehingga program ini sesuai dengan yang kami kerjakan. Ini continue di sini maksudnya agar lanjut dan tidak berhenti. Misalnya kita ganti break, maka dia akan berhenti di situ. Nah, jadi program ini sama seperti yang ada di live coding kami tadi, kami mempersingkatnya lagi atau mempermudahnya lagi agar lebih mudah, lebih simpel juga. Dan di sini bagian sini kami tidak ubah, hanya aja di bagian live codingnya tadi di sini kami else if. Padahal tinggal else saja, karena dia perbandingannya kan memang sudah pasti lebih besar sama dengan 50. Jadi ada beberapa di sini yang kami sedikit ringkas atau biar agar lebih mudah untuk mengatasi errornya di tadi. Terus di bagian untuk sekarang kita akan mengeksekusinya. Mungkin kita akan membuat. Jadi sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa tadi ketika kami di bagian live codingnya itu, kami udah compiler nih, tapi dia itu waktu kami masukkan A2 atau 1, 2 atau apapun itu yang 2, 3 sesuai dengan yang ini yaitu 2, 3, 4 itu tidak bisa. Itu bukan karena tidak bisa, namun program kami ini dia itu harus memasukkan lagi dari inputan yang ini. Jadi misalnya di sini nih. Jadi kita GCC terlebih dahulu, kita compile, kemudian kita buat A2. Nah, di bagian ini dia bukannya tidak keluar, namun kita harus memasukkan inputannya lagi. Jadi dia nggak secara otomatis, namun manual. Jadi misalnya di sini ada project pagar 60, pagar 81. Kan kita minta 2 tuh, berarti ada 2 nama atau 2 task yang akan minta. Nah, yang kemudian adalah final exam 40, kemudian 78. Maka akan keluar yaitu project 6081 dan final exam 40, 78, kemudian 79,8 rata-ratanya hasil akhirnya, kemudian dia lulus. Nah, kita coba yang bagian 5. Bagian 5. Kemudian kita buat A5. Nah, maka kita harus memasukkan kelimanya. Itulah bagian program kami. Itu adalah sesuai dengan program. 47 maka yang kedua sampai 5 seperti permintaan kita. Assignment pagar 20, pagar 63. Kemudian adalah project pagar 20, pagar 55. Kemudian yang keempat yaitu mid exam. Ya, yang mana nilainya adalah 20, kemudian bobotnya 40. Dan yang terakhir adalah final exam. Pagar 30, pagar 44. Maka di sini adalah keluarannya 49,5 dan itu gagal. Jadi program yang kami jalankan ini berhasil dan sesuai dengan ada example-nya, sesuai dengan example yang diminta. Di mana sekali lagi saya akan menjelaskan kesimpulan dari program kami ini. Jadi program ini menjelaskan bagaimana kita menginput task kita atau nama dari
task kita yang kita kerjakan atau mau yaitu contohnya quiz, mid exam, final exam project kita untuk kemudian dijumlahkan kemudian dibagi 100 menjadi hasil akhir, di mana hasil akhirnya itulah hasil dari semuanya task kita itu. Jadi nanti yang keluar adalah hasil akhirnya beserta ucapan atau perkataan apakah kita lulus atau tidak lulus. Jadi ini sesuai dengan yang kami kerjakan di live code tadi, dan untuk kesusahan yang kami hadapi adalah bagian argumen ini, karena di bagian argumen ini kita kami error, kemudian kami menambahkan if argc itu lebih kecil dari 2 maka dia return 1. Jadi itulah solusinya untuk kode kami, sehingga kode kami pun berhasil dan sesuai dengan yang ada pada soal. Jadi mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit lagi, yaitu bagian ini, yaitu ini adalah atoy, di mana as itu integer, kita akan mengubah argumen p ini yang indeks pertama ini menjadi atoy atau as sebuah integer. Nah, kemudian fgas ini sama seperti scanf, namun dia untuk tipikal yang seperti banyak alamat yang bisa diambil gitu. Jadi strtok ini kita akan mengubah string menjadi token agar kita bisa memasukkan pagar, tanda dolar atau garis, itu seperti yang saya ucapkan tadi. Dan begitulah program dari kami. Sekian dari kami per 25. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Saya Coki Prananda Sirait dengan NIM 12S24012 dan teman saya Starasya Nenggolan dari NIM 12S24050. Kami mengucapkan terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak.